sekitaran 38 meter di atas permukaan laut. Ya, ini MDPL. Ntar gue tambahin ini MDPL ya. Berguna juga sih kalau naik gunung, ntar biar bisa ketahuan berapa ketinggian gunung tersebut di sini. Dari ini mah di mana aja bisa. Yang penting jangan dibawa tenggelam aja, jangan dibawa berenang, ya rusak lah. Nah ini bunyi. Oh iya tadi gue ini ya ke restart ya. Kembali lagi bersama gue Ansor Ahmad. Di video kali ini gue akan memperkenalkan sebuah project terbaru gue. Ya sebenarnya sih bukan terbaru, gue bikinnya udah dari tanggal 8 Oktober. Ini baru gue bikin videonya sekarang. Nama projectnya Environmental Monitor versi 0.5.5. Alat ini gunanya untuk memonitor suhu sekitar. Di sini gue menggunakan modul BMP 280 yang sudah include modul AHT 20. Di sini bisa menampilkan dua temperatur sekaligus. Di sini ada modul AHT menampilkan suhu 35 derajat dan BMP 280 37 derajat. Di sini ada kelembapan udaranya 72%, dan tekanan udaranya 1000 titik HPA. Di sini juga ada ketinggian di atas laut ya. Apa sih namanya, gue lupa nyebutinnya. Ini yang bunyi-bunyi ini nih alarm ya. Jadi ketika dia melewati 35 derajat dia akan berbunyi. Di sini saat restart atau baru dinyalakan, alarm defaultnya itu sebentar. Nah, di sini alarm defaultnya 35 derajat. Jadi kita bisa setting terserah kita, misalkan maksimal di sini. Bisa. Oh, 80 derajat. Kita ke ini aja kali ya, apa? 37 biar nggak terlalu bersih-bersih amat. Nah, 37. Nah, ini 36. Kalau misalkan dia nyentuh 37 dia bunyi. Di sini ada notifikasinya tuh menampilkan LED dari modul WS2812 dan ada buzzer juga. Ini buzzernya. Ini modulnya. Gue taruh di samping sini. Ini sensornya ini. Di sini ada dua sensor BMP 280 sama H20. Ini sangat sensitif banget nih. Ini kan 36 ya. Gue tutup. Terus di sini juga gue menambahkan menu task manager. Ini bisa menampilkan CPU kita. Ini khususnya untuk laptop ya. Kalau PC sih nanti nggak nampilin baterai sih. Terus ada di sini ada suhu, ada RAM, ada SSID. Nanti gue akan beritahukan caranya. Di sini ada auto update. Ini versi sebelumnya. Ini masih versi belum gue tampilin, ya entarlah gue jelasin, banyak juga sih. Ini settings. Di settings di sini kita bisa mengatur maksimal alarmnya. Ketika suhu maksimal menyentuh angka segini nanti alarm akan bunyi. Di sini ada buzzer settings, buzzer on, off. Nah ini volume buzzer maksimal 255. Dia akan otomatis kesimpan ya. Kalau misalkan dia ke restart, ntar jadi restart coba. Ntar jadi 125. Defaultnya 125. Nah iya nih 125. Ini ada tekanan udara kalibrasi. Kadang kan tekanan udara di Jakarta itu, sini tekanan udara di Jakarta saat ini sekitar 1008 hingga 1009 HPA tergantung lokasi. Nah misalkan di sini kita tuh nyetingnya, ini kan defaultnya ya, kita settingnya di angka tadi 108 ya.
0,8. Nah, nanti kita bisa ngeliat nih. Nah, ketinggian kita di atas air tuh berapa gitu. Di sini. Sekitaran 38 meter di atas permukaan laut. Ya, ini MDPL. Ntar gue tambahin ini MDPL ya. Berguna juga sih kalau naik gunung, ntar biar bisa ketahuan berapa ketinggian gunung tersebut di sini. Dari ini mah di mana aja bisa. Yang penting jangan dibawa tenggelam aja, jangan dibawa berenang, ya rusak lah. Nah, ini bunyi. Oh iya, tadi gue ini ya, ke restart ya. Ini benar ke restart. Di sini juga ada about system. Autornya Ansar Ahmad Anjas. Dari Indonesia, environmental firmware-nya 05.5. Kardasi terdeteksi. Oh, ini ada bug ya. Nah, sekarang kita ke menu ini nih, Task Manager. Gue akan mengajarkan caranya gimana. Pertama buka Python, terus buka file bernama, oh ini buat file ya, kok buka file? Buat file bernama Task Monitor Build. Nah, nanti ini gue kasih ke itu. Ntar tinggal di download aja di GitHub gue. Nah, ini udah dibuatin filenya, ntar tinggal disimpan aja. Simpan di desktop aja biar lebih mudah diakses. Terus install Python, udah pada install pasti lah. Centang opsi add Python to pad, cek instalasi Python, buka cmd, ketik Python version. Berarti ini kalau misalkan udah kedeteksi versinya udah ada, ya ntar tinggal dibaca aja, ini lengkap. Nih jangan lupa bluetoothnya dinyalain dulu. Open terminal, dir. Nah, ini filenya, copy paste, yes. Terus ketik di sini. Paste, terus enter. Kita harus ada di menu ini ya. Oh iya, gue lupa lagi ntar. Oh iya, ternyata ada perubahan di IP. Ini IP lama nih, gue sensor dulu. Ingin membuka ini lagi. Usahakan ini, sebentar. Interface port ini di copy ya. Sensor. Nah, ini di copy. Terus nanti di file ini diedit dulu. Nah, ini nanti diedit ini pakai IP yang ada di port ini. Mana tadi pas gue cek kok nggak bisa. Oh, ternyata ini belum diedit. Ini yang sebelumnya itu gue pakai IP port yang lama. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Ketik dir untuk ngecek. Nah, ini terus ketik Python. Copy file ini. Ini paste. Kalau ini kan sebelumnya tadi nggak nampilin ininya ya, nggak nampilin suhu. Nah, ini akan nampil. Nih, lihat ya. Sama kan suhunya 37,5. Di sini kayaknya nggak nampilin koma-koma deh kayaknya. Jadi ketika lo main game atau apa gitu, anime, lo bisa memantau suhu laptop lo dari sini. Terus lo tembak-tembak.
misalkan lo main PB atau main apa gitu kan ya, daripada capek-capek lo bolak-balik buka ke sini kan. Nah, buka ke sini. Ini akurat ya. Ini ada berapa persen baterai gua. Ini RAM yang kepake 9 GB dari totalnya 12 GB. Ini SSID gua dari totalnya 236. Yang kepake 198. Well. Lihat ya, ini baterai gua 96%. Di sini 96%. Oke. Kira-kira segitu aja untuk presentasi dari project environmental monitor. Buset, panas banget kamar gua. Ini kenapa gue bikin ini, karena akhir-akhir ini entah Indonesia atau cuma Jakarta doang kayaknya panas banget. Ini kamar gue aja panas banget, 38 derajat Celcius. Kan kipasannya belum kematin ya.